Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Sabtu 24 Desember 2022. Hari ini hari terakhir masa Advent kita, dan nanti malam sudah masuki malam Natal. Bacaan sebagai bahan permenungan dikutip dari kitab 2 Samuel bab 7, di mana rencana Daud untuk mendirikan rumah bagi Allah ditolak oleh Yahweh, karena justru Daudlah yang sudah dipilih Allah didudukkan sebagai raja. Itu berarti Allah tidak memerlukan rumah buatan manusia. Allah lebih besar dari semuanya. Sedangkan pada bacaan Injil kita mendengar nyanyian dari Sakaria atau Kidung Sakaria yang memuji Allah karena Allah mengunjungi umatnya, menumbuhkan tanduk keselamatan bagi keturunan Daud hambanya. Dan juga rancangan bahwa anaknya dipilih untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Dengan demikian semakin jelas bahwa anak yang dikandung oleh Elisabeth dipersiapkan oleh Allah menjadi pembuka jalan bagi keselamatan umat manusia, datangnya Sang Penebus. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, saya akan mengawali dari bacaan yang pertama, di mana Daud berinisiatif untuk membuat dan membangun rumah bagi Yahweh. Ia lupa bahwa Yahweh adalah Maha Kuasa yang memilih dia menjadi raja. Yahweh memiliki segala-galanya, tidak memerlukan rumah yang indah, tapi ia akan memilih rumah yang tepat bagi kediamannya sendiri, yakni hati manusia. Kita diajak tidak sibuk seperti Daud untuk membangun kemah Allah, rumah Allah, misbah Allah. Yang hanya bagian luar yang kita perhatikan, tapi yang paling penting adalah hati kita sebagai bait Allah. Saudari-saudaraku terkasih, seringkali pada masa Natal seperti ini kita sibuk dengan berbagai persiapan lahiriah. Seperti Daud ingin membangun rumah bagi Allah. Tapi pertanyaannya, apakah kita juga sudah siap untuk mempersiapkan batin kita bagi kediaman Allah? Seringkali kita, umat Katolik, membangun gereja yang indah-indah, harganya mahal-mahal, biayanya mahal. Tapi kembali pertanyaannya, apakah kita sudah membangun hati kita
sebagai kediaman Allah dan Roh Kudus, yang caranya sudah dikatakan oleh Yohanes, yang hari ini sang ayahnya mengidungkan kidung pujian. Yohanes meminta agar jalan yang tidak rata, ada bukit, ada lembah, bukit kesombongan kita ratakan, kita buang kesombongan kita, agar kita sungguh bisa mendapatkan jalan yang rata untuk jalan Tuhan, agar Tuhan segera datang dalam hati kita, berdiam dalam hati kita. Ataukah kita masih sibuk dengan urusan membangun gereja yang hebat-hebat dan lupa untuk membangun hati kita? Kalau kita belajar dari bacaan yang pertama hari ini, kita diajak untuk sungguh-sungguh hanya memperhatikan kediaman yang pantas bagi Tuhan, yakni hati kita, bukan rumah-rumah hebat, karena Tuhan tidak memerlukan itu. Ia ingin bersemayam dalam hati kita masing-masing. Maka menjelang malam Natal, saya mengajak kita semua refleksi. Apakah kita selain mempersiapkan secara jasmani, juga mempersiapkan hati yang pantas, hati yang layak, dengan pengakuan dosa, dengan puasa dan pantang sebelum menghadiri Ekaristi, pantang dan puasa kemarahan, egoisme, dan juga pantang makanan sebelum Ekaristi malam Natal nanti, agar kita dan hati kita sungguh-sungguh pantas menjadi tahta penebus kita yang datang ke tengah-tengah dunia. Semoga kita sungguh dapat merayakan Natal dengan hati yang suci, dengan semangat yang rendah hati, hati yang bersih, karena kesombongan, amarah, egoisme sudah kita tinggalkan, kita timbun, sehingga kita bisa berjalan menuju Allah dengan leluasa dan segera. Semoga akhirnya Paskah memberikan kepada kita, Natal memberikan semangat kepada kita untuk lahir baru, hidup baru, meninggalkan segala kesombongan, egoisme, kedagingan, dan hawa nafsu. Dan kita ganti dengan semangat baru, semangat untuk hanya mendengarkan, merenungkan, dan melaksanakan sabda-sabda Tuhan. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk merayakan malam Natal dengan hati yang sungguh-sungguh siap dan berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau sudah lahir lewat Yesus Kristus dari rahim Bunda Maria. Semoga kelahirannya memberikan kepada kami semangat baru, hidup yang baru, seperti yang Kau kehendaki. Jauhkan segala mara bahaya, kesombongan dari hidup kami. Semoga akhirnya banyak orang mengalami cinta kasih-Mu. Bapa, kami mohon cuaca yang terang, keselamatan, kesehatan untuk perayaan malam Natal nanti malam. Semoga semua berjalan dengan aman, lancar, dan meriah.
kami berdoa untuk Nawati yang sedang sakit. Semoga Engkau sembuhkan sehingga boleh merayakan Natal dengan penuh sukacita. Dan semoga akhirnya Kau berkenan memberkati kami semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, beberapa hal ingin saya sampaikan berkenaan dengan perayaan Natal malam ini maupun besok. Yang pertama, umat Katolik wajib mengikuti malam Natal tanggal 24 dan Natal tanggal 25. Hukumnya wajib. Ini berbeda dengan misa mingguan Sabtu Minggu. Ini adalah dua momen yang berbeda, malam Natal dan perayaan Natal. Yang kedua, untuk mengurangi kepadatan umat, maka diharapkan dan saya sangat yakin panjenengan akan mampu untuk dengan dewasa membagi diri. Umat yang berada di radius 1 km sampai 2 km dari gereja, mohon mengikuti misa yang kedua pada jam 8, kecuali yang lansia. Sedangkan umat yang jauh dan lansia, tidak termasuk kaum muda, mohon mengikuti misa yang pertama. Upaya kita agar umat ikut misa dengan nyaman adalah menyadari diri, beri kesempatan kepada yang jauh dan yang tua untuk misa yang pertama. Saya yakin Natal ini menjadi momen untuk berbagi kasih dan kesempatan kepada mereka-mereka yang jauh. Untuk berekarissi tidak perlu membawa barang-barang yang besar, cukup bawa dompet saja yang berisi uang untuk kolektor, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk mengurangi kepadatan parkir, panjenengan yang di sekitar gereja dimohon untuk dengan rela berjalan kaki. Untuk yang menggunakan kendaraan bisa menggunakan jasa Grab yang bekerjasama dengan kita dengan mencantumkan kode Grab-nya. Semua drop off, artinya mengantar baik Grab maupun umat, disediakan tempat di depan halaman gereja. Masuk dari pintu gerbang utara, keluar dari pintu gerbang selatan. Parkir-parkir lain, parkir yang kedua di Taruna, parkir pertama motor di SMP 1 dan mobil ada di halaman parkir Pemda serta pengadilan. Saya yakin panjenengan ingin memberikan yang terbaik sehingga baik parkir maupun misa akan bisa mengatur dengan sebaik-baiknya. Semoga perayaan Natal malam ini diberkati Tuhan dengan cuaca yang baik, kesehatan yang prima, agar umat dengan penuh sukacita merayakan Natal seperti yang kita harapkan. Mari kita saling memberikan yang terbaik untuk sesama kita. Akhirnya selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat. Tuhan memberkati.